Dian Suara. Come closer to you. 98.2 Dian Suara FM. Come closer to you. Kita masih hadir dan menemani Mita di ruang keluarga di kesempatan hari ini ya. Oke, Mita Dian Suara, udah tanggal 21 sekarang ya, cepat banget ya. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal tanggal 25 Desember. Kemudian tahun baru, persiapannya tentunya sudah matang banget ya. Tapi tetap dengan prokes, protokol kesehatan yang baik ya. Mita Dian Suara, kalau kita bicara tentang kesehatan, ternyata memang dampaknya sangat banyak dan ini mempengaruhi segala aktivitas kita. Jadi yang pertama adalah kesehatan fisik yang baik. Kalau keadaan fisik yang tidak baik, ini dapat meningkatkan resiko timbulnya masalah kesehatan mental juga sih. Demikian pula kesehatan mental yang buruk ternyata juga dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik. Walaupun kelihatannya biasa-biasa saja, tapi ada saja yang dipikirkan, dan itu nyatanya pikiran yang mengganggu bisa mempengaruhi fungsi-fungsi tubuh yang lain. Akibatnya kita pun akan rentan mengalami berbagai kondisi medis tertentu. Kemudian bagaimana kesehatan mental mampu mempengaruhi kesehatan fisik seseorang? Mita Dian Suara, emosional positif ternyata berkolerasi dengan keadaan mental seseorang. Begitu pula sebaliknya. Stres adalah contoh yang paling umum, dan menurut seorang ahli, orang yang mengalami stres seringkali mengalami sakit perut. Ya, lantas bagaimana terjadinya kalau seseorang mengalami stres kronis? Stres kronis yang tidak kunjung diobati ternyata juga mampu melemahkan tubuh dari waktu ke waktu. Jadi emosional negatif seperti kemarahan ternyata juga bisa memicu serangan jantung dan masalah fisik lainnya. Orang dengan tingkat kesusahan tertinggi punya peluang 32% meninggal karena adanya gangguan-gangguan macam kanker dan sebagainya. Sedang seseorang yang mengalami depresi diketahui mengalami peningkatan risiko penyakit jantung koroner yang lebih besar. Sedangkan seseorang yang mengidap skizofrenia sering dikaitkan dengan risiko sesuatu yang tidak diinginkan akibat adanya penyakit jantung. Kemudian Mita Dian Suara, risiko-risiko yang lain akibat penyakit pernafasan, ini dapat terjadi sebanyak 3 kali lipat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ternyata Mita Dian Suara, seseorang dengan kondisi kesehatan mental cenderung tidak menerima perawatan kesehatan fisik ya yang baik. Mereka juga cenderung tidak ditawari bantuan untuk berhenti, misalnya saat yang paling susah adalah merokok. Kemudian mengurangi mengkonsumsi alkohol dan mengubah pola makan menjadi lebih baik. Maka dari itu, kita harus tetap menjaga kondisi, terutama untuk psikis kita, mental kita, agar semuanya juga bisa berjalan dengan baik. Oke mitra, kita akan lanjutkan untuk perbincangan kita di kesempatan siang hari ini. Dian Suara. Come closer to you. Bingung sama berita nggak jelas dan berita hoax? Sekarang udah ada portal inewspurwokerto.id yang memberikan berita-berita lengkap dan terfaktual seputar daerah Purwokerto yang pastinya terupdate. Dapatin berita-berita update di Purwokerto dan sekitarnya hanya di inewspurwokerto.id. inewspurwokerto.id, ini baru berita. 98.2 Dian Suara FM. Come closer to you. Kita lanjut lagi. Kita ngasih ngobrol tentang masalah luka psikis yang mempengaruhi juga untuk fisik ya. Memang Mita Dian Suara, rasa sakit psikologis yang dapat berkontribusi ini juga akan memperburuk rasa sakit fisik di berbagai area tubuh. Beberapa jenis rasa sakit fisik umum yang biasanya terkait dengan tekanan emosional ini macam diare, kemudian terjadi juga pusing, sakit kepala, nyeri otot terutama di bagian leher, kemudian bisa terjadi mual, nyeri di lengan dan juga kaki. Ada juga sakit perut dan juga gangguan pencernaan. Mengapa luka psikis bisa menyebabkan sakit fisik ya? Mita Dian Suara, saat kita mengalami luka psikis, tubuh akan menangkapnya sebagai sinyal, dan hal tersebut akan membuat tubuh kita
untuk melawannya atau lari dari bahaya tersebut, mitra Dian Suara. Kemudian mitra, yang perlu diwaspadai bahwasanya saat luka psikis itu ada di dalam diri kita, kita harus mencoba menetralisir. Hal itu terjadi yaitu produksi hormon stres, yaitu adrenalin, juga kortisol ini semakin meningkat. Hal itu bisa meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, kemudian menekan sistem pencernaan dan juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Peningkatan hormon tersebut dilakukan agar tubuh memiliki banyak energi. Setelah ancaman hilang, tubuh biasanya akan kembali ke mode yaitu istirahat atau santai. Namun jika luka psikis tersebut berlangsung terus-menerus, respon tersebut bisa memicu peradangan. Dan peradangan inilah yang nantinya bisa memicu berbagai penyakit pada fisik. Mitra, mencegah luka psikis itu perlu. Jadi penelitian menunjukkan orang yang sehat emosional memiliki tanda-tanda kesehatan fisik yang baik. Sehat emosional juga membuat kita terhindar dari risiko tekanan darah tinggi, kemudian penyakit jantung, atau juga berat badan akan berlebih. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita menghindari luka psikis dengan melakukan berbagai cara, macam mewaspadai emosi dan juga reaksi kita. Ini adalah perhatian ada pada diri kita yang membuat kita menjadi sedih misalnya, atau membuat kita menjadi frustasi, atau membuat kita jadi marah. Ya, jadi kita waspadai emosi untuk reaksi pada diri kita. Kemudian ungkapkan perasaan dengan cara yang tepat. Biarkan orang yang dekat dengan kita tahu jika ada sesuatu yang mengganggu pada diri kita. Jadi dia akan mencoba memberikan suatu ruangan khusus buat kita agar kita bisa melepaskan kepenatan emosional kita atau rasa yang sedang kita rasakan. Jadi menyimpan rasa sedih ya atau marah dalam hati hanya akan menambah rasa stres saja. Bahkan dapat membuat kita menjadi bergejolak, menjadi tidak menentu. Jadi pandai-pandainya kita untuk selalu mengelola stres. Pelajaran metode relaksasi ini akan mengatasi stres dan ini akan juga baik ya. Kemudian upayakan keseimbangan, temukan keseimbangan yang sehat antara bekerja dan bermain, dan juga kita luangkan waktu untuk sedikit rileks. Langkah waktu yang tepat, meluangkan waktu yang tepat adalah saat yang pas untuk kita bisa mengobati luka psikis kita, mitra. Jadi upayakan agar kita bisa menerima apa adanya dan kita bisa melupakan semua itu dengan rasa bahagia. Karena luka psikis juga akan dapat mempengaruhi pada luka fisik kita. Dian Suara. Come closer to you. Pada metode Dian Suara kita sudah ulas tentang masalah bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara psikis dan fisik kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kesempatan hari ini. Oke mitra, jangan sampai terlewat juga buat kita dengar sama-sama untuk berita-berita lokal dari musik jam 11 hingga pukul 12 ya. Dian Suara. Come closer to you. Hey DJ, keep your hands off a fader. What favorite song? From everyone's favorite going big time. No pressure. You so don't want to miss. Right, boys, the hat is on. Welcome to Dian Suara. with hot new music and it's time. 1.2 Dian Suara Purwokerto, come closer to you. Yes, come back again with your baby Nozar Irfania yang nemenin kamu di acara The Cozy Afternoon siang hari ini. Dan juga ada info-info dari Dian Suara yang pasti bakal bikin kamu gak ngerasa kesepian deh. Tapi jangan lupa ya buat makan siang, karena jam makan siang itu biasa kan cuma sedikit ya. Semoga aja dengan lagu-lagu yang udah Fania siapin buat kamu itu bisa menghibur kamu dan juga bisa nemenin kamu buat makan siang supaya makin lahap. Oke, tetap stay tune di 98.2 Dian Suara. 98.2 Dian Suara
Purwokerto, come closer to you. Mitra Dian Suara, pernah gak sih kalian tuh ngerasa kurang update dengan berita-berita yang ada di sekitar kalian? Atau pas baca berita tuh kalimat yang dipakai itu kaku dan gak enak dibaca? Mulai sekarang cobain deh buka inewspurwokerto.id. Informasinya update banget seputar Purwokerto dan sekitarnya. Udah gitu bahasanya enak dibaca dan beritanya juga informatif dan atraktif. Cocok banget nih buat siapa aja, di mana aja dan kapan aja. inewspurwokerto.id, ini baru berita. Dian Suara. Come closer to you. Filokopi Grangsang. Filokopi pipi cabi. Pipi cabi sering jadi keluhan sekian banyak wanita. Buat mereka, pipi cabi adalah petaka yang mereka harus terima saat mereka bercermin. Padahal, pipi cabi itu mengemaskan buat sebagian orang. Setuju nggak? Terutama para anggota organisasi LPPC alias lelaki penggemar pipi cabi. Tapi coba deh saat kita melihat ada bayi kecil imut-imut terus pipinya cabi. Wow, pasti sangat lucu dan mengemaskan. Pipi cabi juga melindungi rasa sakit, terasa lebih ringan saat dicubit pipinya. Ini buat kasus anak kecil ya. Tapi buat kita yang sudah dewasa, anggap saja pemilik pipi cabi juga menandakan hidup bahagia, karir lancar, makmur, dan sejahtera. Karena itu, terimalah segala anugerah yang kita miliki. Saat kita mampu menerima diri kita, selalu bersyukur, saat itulah saya yakin bahagia yang sebenarnya itu datang. Karena berdamai dengan diri sendiri adalah langkah awal untuk hidup kita bahagia. Dan selanjutnya, segala masalah pasti akan terasa lebih mudah kita hadapi. Sekian dari Grangsang, salam Filokopi.